Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Ikrimah Hoirunisa, saya dari kelas 02P4. Nah, jadi saya akan menjelaskan tentang keselamatan kerja dan kesehatan. Menurut filosofi, K3 atau keselamatan dan kesehatan kerja merupakan suatu pemikiran untuk menjamin keutuhan atau kesehatan bagi jasmani maupun rohani para tenaga kerja dan semua orang atau warga di setiap negara khususnya Indonesia. Nah, kalau menurut ilmuwan, K3 atau keselamatan dan kesehatan kerja merupakan semua yang ada pada ilmu dan penerapannya untuk mencegah terjadinya suatu kejadian seperti kecelakaan, penyakit yang terjadi akibat kejadian di tempat kerja, kebakaran, pencemaran lingkungan, dan lain sebagainya yang menyangkut kejadian di tempat kerja. Nah, apa sih perbedaan keselamatan dan kesehatan kerja ini? Nah, keselamatan itu fokus terhadap bahaya dan resiko yang menimbulkan kerugian dan bersifat akut, sedangkan kesehatan itu fokus terhadap bahaya dan resiko yang menimbulkan kerugian tetapi bersifat kronis. Keselamatan itu juga berdampak yang langsung terlihat, sedangkan kesehatan itu berdampak yang tidak langsung terlihat atau butuh waktu dan besaran bahaya yang terjadi. Keselamatan itu juga kan bisa kita hindari seperti dari suatu kebakaran, kecelakaan, cedera. Sedangkan kesehatan itu bisa diantisipasi biar tidak terkena penyakit yang diakibatkan pada saat bekerja. Kenapa sih penerapan K3 itu penting? Nah, yang pertama itu adalah alasan perikemanusiaan, yang kedua karena mematuhi peraturan perundang-undangan, dan yang ketiga itu adalah alasan ekonomi. Selanjutnya ada faktor-faktor yang mempengaruhi keselamatan dan kesehatan kerja karyawan. Nah, yang pertama itu ada beban kerja baik fisik, mental, maupun sosial. Nah, oleh karena itu, pemberi kerja perlu mengupayakan penempatan pekerja agar sesuai dengan kemampuan tiap pekerja. Yang kedua ada kapasitas kerja yang bisa jadi berbeda-beda antar karyawan. Kapasitas kerja tiap karyawan biasanya tergantung latar belakang pendidikan, keterampilan, kesegaran jasmani, ukuran tubuh, dan keadaan gizi tiap karyawan. Lalu apa sih yang menyebabkan terjadinya kecelakaan kerja ini? Nah, yang pertama itu adanya kondisi berbahaya atau unsafe condition, yaitu kondisi yang tidak aman dari peralatan atau media elektronik, bahan lingkungan kerja, proses kerja, sifat pekerjaan, dan juga cara kerja. Nah, yang kedua itu adalah perbuatan berbahaya, unsafe act, yaitu perbuatan berbahaya dari manusia yang dapat terjadi antara lain karena kurangnya pengetahuan dan keterampilan pelaksana. Termasuk dalam kategori ini adalah cacat tubuh yang tidak kentara atau body defect, kelelahan dan kelemahan daya tahan tubuh, sikap dan perilaku kerja yang tidak baik. Nah, jadi itu merupakan sesuatu yang menyebabkan terjadinya kecelakaan kerja. Berdasarkan penjelasan saya tadi, apa sih tujuan K3 ini? Jadi tujuan K3 ini agar setiap pegawai mendapat jaminan keselamatan dan kesehatan kerja baik secara fisik, sosial, dan psikologis. Juga agar setiap perlengkapan dan peralatan kerja digunakan sebaik-baiknya, seefektif mungkin. Lalu agar semua hasil produksi dipelihara keamanannya, agar meningkatnya kegairahan, keserasian kerja, dan partisipasi kerja. Nah, yang terakhir agar setiap pegawai merasa aman dan terlindungi dalam bekerja. Kemudian ada prinsip dalam K3 yang pertama itu menyediakan alat pelindung diri atau APD di tempat kerja. Yang kedua menyediakan buku petunjuk penggunaan alat atau isyarat bahaya. Yang ketiga menyediakan peraturan pembagian tugas dan tanggung jawab. Yang keempat menyediakan tempat kerja yang aman sesuai standar syarat-syarat lingkungan kerja atau SSLK. Contohnya tempat kerja steril dari debu kotoran, asap rokok, uap, gas, radiasi, getaran mesin dan peralatan, kebisingan, aman dari arus listrik, memiliki penerangan yang memadai, memiliki ventilasi dan sirkulasi udara yang seimbang, dan memiliki peraturan kerja atau aturan perilaku di tempat kerja. Nah, yang kelima menyediakan penunjang kesehatan jasmani dan rohani di tempat kerja. Yang keenam menyediakan sarana dan prasarana yang lengkap di tempat kerja. Dan yang terakhir memiliki kesadaran dalam menjaga keselamatan dan kesehatan kerja. Berikut ada cara-cara untuk mencegah kecelakaan kerja. Yang pertama itu ada identifikasi bahaya atau hazard identification, yang merupakan kategori bahaya adalah bahaya fisik, bahaya mekanik, bahaya elektrik, bahaya kimia, bahaya ergonomi, bahaya kebiasaan, bahaya lingkungan, bahaya biologi, dan juga bahaya psikologi. Kedua itu ada penilaian risiko atau risk assessment, adalah proses penilaian untuk mengidentifikasi potensi bahaya yang dapat terjadi yang bertujuan untuk kontrol risiko dari proses dan operasi. Nah,
penilaian dalam risk assessment ini yaitu likelihood dan severity. Likelihood menunjukkan seberapa mungkin kecelakaan terjadi dan severity menunjukkan seberapa parah dampak kecelakaan tersebut. Pencegahan yang terakhir yaitu pengendalian risiko atau risk control adalah cara mengatasi potensi bahaya yang terdapat dalam lingkungan kerja. Hanya itu yang dapat saya sampaikan, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.